Jamaah Kopi Ngaji ingkang rahmat Allah, pada pagi hari ini yang akan memberikan materi adalah Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin yang akan menyampaikan materi tanya jawab seputar praktek sholat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, monggo disiapkan pertanyaannya. Nah, mumpung ini ada guru kita ahlinya yang jadi kita gali pertanyaan yang memang selama ini membuat kita masih ragu-ragu ketika kita menjalankan sholat. Oleh karena itu, kepada Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin MA, waktu dan tempat kami persilakan. Sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah. Ya, pagi ini Sabtu ketiga, sebagaimana yang terjadwal, karena kita tematik setiap Sabtu ketiga itu persoalan ibadah. Bapak Ibu, ini ibadah. Ada yang pernah bilang sama saya sendiri, yang penting itu sholat. Ya, yang penting itu sholat. Kemudian menjadi orang baik. Bahkan ada yang mengatakan yang penting jadi orang baik. Iya. Sholat, orang sholat orang apa-apa. Iya. Saya menemui orang seperti ini juga. Iya. Iya. Ya, non muslim mungkin. Iya, tapi saya ya jelas dia muslim, ya. Yang penting jadi orang baik. Nah, ini perlu ngaji, ya. Tapi ya, jadi orang baik itu penting. Karena itu memang misi utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ya, saya ini kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi, atau mahasinal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus tiada lain kecuali hanya untuk memperbagus akhlak. Bukan berarti akhlak yang baik itu tidak ada sebelumnya, sudah ada. Tapi memperbagus akhlak, mempercantik akhlak kita itu. Ya, kalau kita bekerja melakukan sesuatu karena Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah, ya, dengan intens, ya, continue sujud kepada Allah, maka otomatis hal-hal pekerjaan duniawi itu pasti akan lebih bagus. Dia tidak berani macam-macam, tidak berani korupsi. Kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, dia yakin Allah itu maha waskat, maha waspada, dan kewaspadaannya melekat. Ya, kalau kita bisa melakukan tipu-tipu, ya, kepada orang lain, tapi pada Allah tidak mungkin. Semua dicatat dengan baik, ya, oleh malaikat pencatat kebaikan yang katanya ada di sebelah kanan kita, ya, yang sebelah kiri pencatat keburukan. Ya, dulu ada Ustadz Muhsin itu, ada yang tanya bagaimana supaya malaikatnya tidak mencatat banyak-banyak keburukan kita. Katanya ketika berbuat dosa gerak-gerakan aja ini. Tidak mungkin lah catatannya malaikat itu terekam. Kalau dulu memang kita hanya taunya mencatat itu, tapi kan merekam dengan baik. Ya, nah, orang yang sholat itu akan menyempurnakan itu semua. Karena ada atau tidak, ada orang yang mengawasi, ada atasannya yang mengawasi, atau tidak ada yang mengawasi, dia tetap melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena itu tadi, dia langsung merasa diawasi oleh Allah. Nah, untuk menjaga intensitas ini, maka sholat menjadi wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Ya, tapi apakah hanya sekedar sholat? Tidak juga sekedar sholat. Ya, dulu buku saya itu termasuk ada, ya, pas masuk di percetakan buku sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat.
Itu pas saya mau bawa ke percetakan, 1, 2, apa katanya? Kalau buku sholat itu sudah terlalu banyak, ya. Jadi kalau buku-buku yang lain, buku mata kuliah boleh, karena pangsa pasarnya jelas, ya. Tapi waktu itu saya yakin ini buku saya ini berbeda dengan buku-buku yang lain, betul nggak Ustaz? Analisisnya rodok-rodok panjang dalam, ya, rada komprehensif karena kajiannya hadis dan fikih, ya. Nah kemudian setelah itu tercetak, alhamdulillah sudah sampai sekarang sudah cetakan 18, ya mungkin ini malah mundur lagi nih 1 minggu, ya, masuk ke cetakan 19. Nah itu agak kita kupas, dan tidak hanya kita kupas yang baik-baik saja, ya, yang diyakini oleh masyarakat itu pun kita bahas, tetapi tidak punya landasan dalil yang kuat. Boleh beda pendapat, ya, tidak masalah. Yang penting mana dalilnya. Ini dalil saya, ini mana dalil kamu, itu aja. Karena kita tahu prinsip sholat itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang penting ada dasarnya, ya. Nah, Rawahul Bukhari, ini kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kapan kita melakukan sholat tidak ada dasar tuntunan dari Quran dan hadisnya, fahuwa rad, ditolak. Yang paling gawat itu, ya, divonis bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dolalah. Padahal semua bid'ah itu kata Nabi SAW sesat. Kata Nabi loh, ya. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ini kenapa masalah sholat, gerakannya apa, bacaannya perlu kita kaji. Ya, hari ini saya akan praktekkan bagaimana tata cara sholat Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ya, tentu saya tidak mempraktekkan semua sholat, ya, hanya 2 rakaat saja. Ya, baik. Datang wudhu dengan wudhu yang sempurna, ya, wudhu yang sempurna, tidak ada yang ditinggalkan. Kemudian setelah berwudhu, ya, disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Tidak ngobrol apa-apa sebelum sholat. Jadi sholat 2 rakaat dulu. Ya, istilahnya ada yang mengistilahkan itu doa apa? Sholat syukrul wudhu. Ada yang mengatakan tahiyatul masjid. Tapi sebenarnya tidak ada kata-kata itu. Ya, tahiyatul masjid atau syukrul wudhu itu hanya istilah yang diberikan ulama untuk memudahkan kita bahwa ada sholat setelah wudhu, ya. Tapi seperti yang pernah saya ceritakan, Utsman bin Affan itu sebenarnya juga punya kebiasaan setelah wudhu dia langsung, ya, berdoa syahadat. Setelah itu baru kemudian sholat 2 rakaat. Tapi kali itu dia melihat ada sahabat yang sholat yang wudhunya tidak sempurna, buru-buru, sehingga ada bagian anggota wudhu yang tidak terbasuh dengan wudhu, ya. Katanya sekiranya bukan karena ayat Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, ya, maka Allah nanti dilihat ayatnya. Nah itu, maka saya sampaikan ini, akhirnya ditegur juga, ya, sempurnakan wudhumu, ada bagian yang tidak terbasuh, ya. Nah kalau bukan karena ayat ini saya tidak akan sampaikan, saya biarkan. Misalnya begini, ya, kalau saya melihat ada orang yang membasuh kepala, mengusap kepala 3 kali, tidak ada masalah bagi saya. Walaupun yang saya yakini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusapnya 1 kali, selebihnya 3 kali. Ya, memang ada hadis Nabi yang mengatakan tawaddo'a salasan, itu secara umum. Tapi ketika masuk dalam praktek, hadis yang panjang itu menyebutkan hanya 1 kali,
ya, dari depan rambut sampai ke belakang, setelah itu kembali lagi langsung kedua tangannya, jarinya itu masuk ke dalam kedua telinga, lalu yang jempol membasuh punggung telinga, yang telunjuk itu menyusuri lekak-lekuk telinga sampai sempurna. Nah, setelah itu baru kemudian membasuh kedua kaki, baru syahadatain, ya. Itu kira-kira. Ya. Anggap ini tidak megang mic. Ya. Bisa minta tolong. MC itu salah satu perannya ini. Ya, ini tidak ada ya, agak dekat sedikit. Ya. Tidak ada ucapan niat. Karena niat itu pekerjaan hati. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan lafalnya, dan Nabi SAW tidak pernah menyuruhkan untuk melafalkan niat sebelum takbir. Ya. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ini karena sudah ulangan biar nanti pertanyaannya banyak. Atau boleh juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Tidak ada lanjutannya karena memang hadisnya terpisah. Nah, ada pertanyaan kemarin, kenapa ya di Masjidil Haram itu doa iftitahnya seakan-akan tidak ada. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, itu yang pendek. Sementara hafalan kita rata-rata Allahumma ba'id, itu muttafaqun alaih. Ya. Nah, itu apa ndak ada yang dibaca? Ada. Yang dibaca itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya lanjut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Boleh jahar. Boleh jahar. Ada khilafiyah. Tapi teks-teks hadis yang saya baca itu umumnya sir. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Bismillahnya wajib dibaca. Tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau ada imam yang seakan kita tidak mendengar bacaan basmalahnya, bukan dia meninggalkan basmalah, karena basmalah itu termasuk ayat pertama dari Al-Fatihah, tidak boleh ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya memang begitu. Setelah itu ada jeda sedikit tapi tidak lama-lama. Ya, tidak lama-lama karena setelah waladdallin amin di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membaca surat. Ya, surat. Tidak dikeraskan lagi basmalahnya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, boleh.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Allahu akbar. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Allahu akbar. Duduk sejenak. Setelah itu bertopang ke sini, kemudian tangan ke paha, baru kemudian langsung sedekap atau sedekap. Tidak mengangkat tangan. Untuk bangkit ke rakaat kedua tidak mengangkat tangan. Setelah itu Al-Fatihah lagi, setelah itu baca surat lagi, setelah itu takbir seperti biasa. Saya langsung ke gerakan duduk pada rakaat kedua. Kalau ada yang miring-miring itu hanya karena lemah. Ya. Yang jelas ya. 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 Ya, contohnya memang tidak cocok. Ya, agak maju Mas. Ya, yang jelas ini ketika tahiyat awal begini. Ya. Jari mengarah ke arah kiblat, kaki kanan itu tegak. Kaki kiri didudukin, namanya duduk iftiros. Tapi kalau sudah duduk terakhir, maka pantat duduk di lantai, ya. Nah, kemudian ini menghadap, seharusnya kemiringan tegap. Kemudian tahiyat, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, atau boleh juga at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Baru kemudian karena terakhir berlindunglah dari 4 hal. Saya ambil redaksi Muslim dari Abu Hurairah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan langsung pergi, biarkan dulu istighfar menghadap sana. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau bisa juga yang panjang, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, bolehlah begini, ya. Kemudian bagi imam itu menghadap ke arah jamaah atau sebelah kanannya. Boleh juga menghadap ke kiri. Hadisnya semuanya sahih. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sering menghadap ke arah kanan. Ya. Kemudian baca subhanallah 33 kali, atau boleh juga dikasih Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baru subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pakai tasbih. Ya, tidak pakai biji-bijian itu. Beliau pakai jari, ya, pakai jari kanannya, pakai jari kanannya. Nah, itulah yang beliau menghitung itu, ya. Nah, itu kira-kira. Kemudian setelah itu 33 kali Allahu Akbar. Di dalam hadis yang lain disebutkan, kami dulu baru tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
akan selesai sholatnya kalau sudah mulai mereka mendengarkan takbir Allahu Akbar. Ya, nah itu artinya sudah mau selesai sholatnya. Artinya sholat itu rangkaiannya dengan zikir. Maka jangan setelah salam langsung ngacir. Ya, duduklah sebentar, zikirlah sebentar. Ya, nah kemudian setelah itu nanti ada bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Ya, nah kemudian setelah selesai zikir nanti kemudian menghadap ke arah kiblat berdoa. Ya, nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah matur nuwun, setelah salat salam itu tidak ada kata alhamdulillah. Ya, walaupun sering juga kita dengar dari jamaah itu setelah selesai salam, misalnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Ya, ya, ya itu refleks. Itu tidak ada hadisnya. Saya tidak menemukan. Yang ada beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Dan contohnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu. Ya, boleh nggak pakai astagfirullahaladzim? Adalah, tapi sebaiknya dipanjangkan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, boleh pakai yuhyi wa yumit. Ya, hadisnya semuanya sahih. Sekarang waktunya tanya jawab. Yang saya tanyakan untuk pas posisi sujud tadi Bapak mencontohkan kakinya renggang, dan ada yang menyatakan kakinya itu rapat. Itu apakah ada redaksinya? Yang gimana penjelasannya Pak untuk kedua itu? Dan yang kedua, untuk pada duduk sholat 2 rakaat itu ada yang melakukan misal sholat subuh atau sholat sunat 2 rakaat, ada yang melakukan duduknya tawaruk atau iftiros. Nah, kan ada yang 2 rakaat dengan duduknya iftiros gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam buku saya jelaskan begini. Adapun posisi kedua telapak kaki ditegakkan, di mana ujung jari kedua kaki dihadapkan ke kiblat. Wastaqbala bi atrafi asabi'a rijlaihil kiblah. Dan hendaknya dan beliau hadapkan ujung-ujung kaki ujung-ujung jari kedua kakinya al-kiblata ke arah kiblat. Ya, ini hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibn Hibban. Ya. Jadi kita lihat hadisnya ini, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Kita lihat ada penjelasan tambahan saya tanpa dirapatkan. Kenapa saya menganjurkan tanpa dirapatkan, walaupun dalam sebagian masyarakat kita, khususnya ketika kita membaca buku sifat sholat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang cenderung menuntunkan untuk merapatkan, karena saya kebetulan membaca hadis Nabi yang saya katakan tadi, riwayat Aisyah. Jadi suatu malam Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan menemukan beliau sujud dengan merapatkan kedua tumit. Ya. Jadi sajidan rasan akibaihi. Ya, jadi sujud dalam kondisi rasan merapatkan akibaihi kedua tumitnya. Itu dalam penelitian hadis itu ternyata janggal. Syad dan dhaif. Saya kumpulkan hadis-hadis yang berbunyi seperti ini, saya menemukan 9 jalur sanadnya, agak banyak. Tapi
yang menceritakan tuntunan untuk merapatkan seperti saji dan rasan akibaihi itu hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau sendiri yang menjelaskan, ya apa namanya, hanya Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi yang menceritakan redaksi merapatkan kedua tumit, yang lainnya tidak ada. Nah, saya jadi bertanya-tanya, ada apa? Dia meriwayatkan hadis ini dan dia sendiri yang mengatakan ini cuman sendirian dia meriwayatkan hadis tuntunan merapatkan. Ternyata saya teliti, oh beliau sendiri mengatakan bahwa karena di situ ada Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi. Saya cari siapa Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi. Menurut Ibn Adi dan Ibn Ma'in, Yahya ini orangnya jujur, solih, orang yang baik, ya, hadisnya juga solih. Tapi An-Nasai, Imam Ahmad, Ad-Daraqutni menilainya laisa bil qawi, bukan orang yang kuat, jelek dan kacau hafalannya, meriwayatkan banyak hadis mungkar, ya, ahadisuhu manakir, ya. Ibnul Qattan dan Abu Hatim mengatakan la yuhtajjubi, tidak bisa dijadikan hujjah hadisnya, ya. Nanti lihat Az-Zahabi Mizanul I'tidal dan lain-lain, ya. Nah, Muslim dan Imam Ahmad hanya meriwayatkan bahwa Aisyah yang tadi kehilangan suaminya, itu bagusnya ya, Aisyah kehilangan suami, pas begini, wah ketemunya sujud. Kalau suami kita beda, mana sampai dicari satu kampung, ternyata mojok di warung kopi. Ya, angkringan. Alhamdulillah mulai rame, ya. Kemudian itu Aisyah menyentuh atas bagian dalam kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala batni qadamaihi. Jadi di bagian dalam kedua kaki Nabi saat sujud, tanpa menyebutkan merapatkan kedua kaki. Kesimpulannya apa? Dengan demikian jarak antar kaki saat sujud sama dengan jarak antar kaki saat berdiri, ya. Jadi tidak goyang tuh yang kaki kiri, ya. Lebarnya seberapa? Lebarnya selebar pundak kita maksimal, tidak boleh lebih. Kapan dia lebih, maka pasti renggang bahunya, tidak boleh lebih. Untuk kaki boleh bersentuhan dengan kaki temannya, tetangganya, tetapi boleh juga tidak. Tidak harus bersentuhan. Tidak ada yang menyatakan sunnah. Ingat ini ya, ini hadisnya cukup rinci dan panjang penjelasannya dalam buku sholat saya itu. Ya, tidak ada. Itu hanya perilaku satu sahabat, tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat yang lain itu tidak merapatkan kakinya dengan kaki temannya, hanya satu sahabat, ya. Panjang ceritanya, gitu ya. Baik, jadi ini kira-kira yang perlu kita pahami. Memang ada kontroversi di sana. Dulu tidak ada kontroversinya sebelum Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bukunya Sifat Salat Nabi diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kemudian masuklah ke Indonesia. Baik, yang kedua, untuk sholat 2 rakaat, iftiros atau tawarruk, ini juga pernah kita bahas, ya. Saya iftiros itu begini, ya, yang tadi nih. Sebagian ulama mengatakan iftiros menjadikan kaki kiri sebagai piros, sebagai alas pantatnya. Kalau kaki saya kebetulan tidak nyentuh nih pantatnya. Ya, jadi itu untuk sholat 2 rakaat itu sunnah. Ya, sebagian ulama, khususnya ulama Hanabilah, ya, Imam Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya. Nah, ini yang banyak dipraktekkan di
Saudi, di Makkah, di Madinah, ya, karena madhabnya, ya. Tapi kalau kita lihat di pendapatnya Imam Syafi'i beda, ya. Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, ini yang saya lebih setuju. Beliau mengatakan kalau duduk di pertengahan, belum mau salam, belum mau mengakhiri sholatnya, maka duduknya iftiros. Misalnya sholat 4 rakaat, pada rakaat kedua itu iftiros, ya. Tapi kalau sudah duduk terakhir, misalnya 4 rakaat, ya, beliau lebih menganjurkan tawarruk. Ini hadisnya juga sahih. Pantat menempel di lantai. Ini namanya tawarruk. Ya. Kalau sholatnya 2 rakaat, maka kalau itu terakhir, kata Imam Syafi'i dan lain-lain, ya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama pakainya ini. Ya. Kalau itu rakaat terakhir, maka mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, kalau itu terakhir. Apalagi 4 rakaat, kalau itu terakhir, maka duduknya adalah tawarruk. Ya, kalau kita lihat memang hadis-hadisnya, kalau kita lihat, misalnya saya bacakan, ya. Nanti akan berubah halamannya tapi ini, ya, dalam buku sholat, nggak ada sian. Kata Abu Humaid As-Sa'idi, ana kuntu ahfadzakum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang paling hafal tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimatnya panjang, tapi ini dalam sebuah diskusi. Ada 10 sahabat. Di agak belakang buku ini saya sebutkan nama-nama sahabat itu. Ada sekitar 5 nama sahabat. Jadi mereka berdiskusi tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fir rak'atain, apabila beliau duduk pada rakaat kedua, jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di kaki kirinya, iftiras. Wa nasabal yumna, dan menegakkan yang kanan, kaki kanannya tegak. Ya. Nah, wa idza jalasa fir rak'atil akhirah, namun apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, yang tadinya kaki kirinya didudukin, ya, qaddama rijlahul yusra, beliau ajukan kaki kirinya, wa jalasa ala maq'adatihi, lalu duduk di tempat duduknya. Ini namanya duduk tawarruk. Ya. Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Abu Humaid As-Sa'idi Al-Ansori. Ya. Itu kan untuk sholat 4 rakaat. Betul. Tapi kalau kita baca hadisnya An-Nasa'i, beliau itu juga meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi. Apabila beliau duduk fi rak'atainil lataini tanqadi fihi mas-shalah, pada 2 rakaat atau pada rakaat kedua, di mana dia akan tangqadi fihi mas-shalah, dia akan menyelesaikan salatnya, maka beliau duduknya mutawarrikan, tawarruk. Jadi jelas, ya, bukan hanya 4 rakaat, 2 rakaat. Kalau itu duduknya akan menyelesaikan sholatnya, maka duduknya tawarruk. Kalau duduk pertengahan, saya kutip hadis Hasan riwayat Abu Dawud dari Rifa'ah bin Rafi. Kata Nabi, fa idza jalasta fi wasatis shalah, apabila Anda duduk pada pertengahan salat, wasatis shalah, fatma'inna, maka duduklah dengan tenang, waftaris fahidakal yusra, dan iftiraskan kakimu yang kiri. Jadi kaki kiri dibentangkan, ya, summa tasyahhad, lalu kemudian bertasyahud. Itu duduk iftiras kalau duduk pertengahan.
Saya kira gitu Pak ya. Ya, matur nuwun. Silakan Pak. Ya Ustaz sini, mohon maaf, belakang dulu Ustaz. Oh, Belakang Ustaz. belakang. Ayo silakan. Iya, yang saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaan nih saya. Nama? Ketika Nama. Muhammad Bahrudin Oh iya. dari Masjid Agung Sleman. Teman sebenarnya, cuman karena direkam, jadi tolong sebutkan nama. Ya. Yang ingin saya tanyakan, ketika imam sudah waladolin amin, apakah makmum ini juga membaca Al-Fatihah baik jahar maupun maksud saya sir ataukah mengikuti imam yang membaca? Kemudian yang kedua, kapan buku cetakan Ustadz Zakir bisa dimiliki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Posisi makmum ketika imam membaca surat. Untuk Al-Fatihah, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ya. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu kalau mendapatkan Al-Fatihahnya imam. Ya. Kalau mendapatkan Al-Fatihahnya imam. Jadi kalau misalnya kita takbiratul ihram dan masih sempat, ya itu yang paling bagus, ya. Masih sempat mendapatkan takbiratul ihramnya imam, itu yang paling bagus. Allahu Akbar, dia bisa membaca doa iftitah secara sempurna. Setelah itu bisa membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, kapan dibacanya? Ada khilafiyah, ada yang mengatakan ketika imam membaca Al-Fatihah kita mendengarkan. Ya, karena memang juga ada ayatnya. Ya, kalau imam membaca. Nah, maka diamlah dan dengarkanlah. Semoga kamu beruntung, ya, mendapatkan keberuntungan. Jadi pahami itu. Tapi ya secara umum memang begitu. Tapi untuk ini, untuk Al-Fatihah, karena setelah waladhdallin amin, imam itu ya hanya jedanya sebentar, maka sebaiknya ikut bacaan imam. Di belakangnya, tidak boleh mendahului. Dan tidak boleh mengeraskan sampai mengganggu kanan kiri kita. Hanya Ummul Quran saja. Ya, hanya Ummul Quran. Ya, kalau sudah lewat Al-Fatihahnya, nah kita takbir Allahu Akbar tinggal mendengarkan bacaan surat oleh yang dibaca oleh imam, tidak usah kita ikuti. Ya, cuma mengikuti lewat pendengaran, tidak usah kita qomat kamit juga. Mendengarkan dengan khusyuk, pahami maknanya. Ya, makanya ada pernah kita adakan sini Quran puzzle, ya, untuk apa? Supaya kita mudah memahami bacaan sholat minimal. Ya, kalau baca ayat-ayat yang lain, makanya kadang-kadang perlu kita juga baca, pahami artinya, surat-surat setelahnya. Baik, jadi gitu Pak ya. Al-Fatihah tetap dibaca kalau masih sempat mendapatkan bacaan bersama imam. Tapi kalau tidak, nah ada perbedaan ulama di sana. Ada yang mengatakan minimal Anda baca Al-Fatihah. Imam sudah membaca surat, ya kita baca minimalnya Al-Fatihah. Itu juga sebagian ulama mengatakan itu. Karena apa? Dalilnya katanya la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sebenarnya hadis ini itu berbicara dalam konteks pentingnya Ummul Quran, pentingnya Al-Fatihah dalam sholat. Ya, bukan apakah dia mendapatkan rokaat atau tidak. Iya, bukan apakah dia mendapatkan rokaat atau tidak. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah penting dibaca. Orang yang ketinggalan Al-Fatihah ketika misalnya dalam rokaat itu, bukan berarti dia tidak mendapatkan rokaat pada rokaat itu. Yang penting dia masih bisa mendapatkan ruku bersama imam.
Ya, nah setelah itu dia ruku, itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Cuma dia rugi. Fakhiyah khidat, tidak sempurna. Ya, ghairu tamam, tidak sempurna. Karena yang sempurna itu adalah ya kalau dia bisa mengikuti sejak takbiratul ihramnya imam. Ya, nah itu kira-kira. Ya, jadi karena rakaat berikutnya dia tetap membaca Al-Fatihah. Rakaat berikutnya, gitu Pak ya. Baik. Mengenai bukunya entah kenapa melihat, aduh saya mau tambah ini, aduh saya mau tambah ini. Jadi itulah yang kadang-kadang lama ya dalam proses penulisan. Yang mudah-mudahan dalam 1-2 minggu bisa tercetak. Kalau Sabtu ketiga insya Allah sudah tercetak. Karena itu juga saya dikejar tayang oleh Fakultas Agama Islam untuk sudah ada buku bagi mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa Pak ini antara lain pegangannya. Baik, silakan Ustaz. Yang pertama, sambil sebutkan nama Ustaz. Nama Zubair Ahsan dari Gampeng Kidul. Pertanyaan saya yang pertama, apakah setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian mau membaca ayat-ayat Al-Quran, baik yang awal surat ataupun di tengah atau akhir surat, itu harus membaca Al-Fatihah, Ustadz? Harus membaca basmalah, ya. Itu tentang itu mungkin juga dalilnya. Yang pertama. Yang kedua, tadi juga Bapak sebutkan yang penting itu sholat. Tapi ada juga yang punya pendapat yang penting berbuat baik kepada sesama. Tentang ini mungkin saya perlu menanyakan tentang apa ya, yang mementingkan tentang syariat atau mementingkan tentang hakikat itu. Jadi mohon diterangkan tentang bagaimana tentang syariat dan hakikat untuk sholat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca basmalah pada setelah waladhdallin amin. Apakah tetap membaca basmalah? Ya, sir. Ya, sir. Tapi ada juga nanti kita ketemu ulama yang mengatakan tidak. Tapi saya termasuk tetap baca basmalah. Yang ta'awudz itu. Kalau dulu ya Tardi Muhammadiyah mengatakan pada setiap mau membaca surat pakai ta'awudz, ya. Karena ada dalil yang menyatakan itu, ya. Tapi saya menemukan ta'awudz itu minimalnya hanya 1 kali dan itu di awal. Itu sudah cukup. Nah, basmalahnya itu setiap membaca surat, tapi tidak perlu dikeraskan karena umumnya hadis-hadis itu menyatakan tidak dikeraskan, ya. Nanti dalam cetakan berikutnya sebenarnya yang lama pun sudah pernah saya singgung ya tentang posisi basmalah itu. Kita lihat misalnya hadis-hadisnya ya, lirih ataukah keras, saya berikan judul begitu. Saya pertama saya sebutkan riwayat Nuaim Al-Mujmir, ya. Di sana dikatakan shallaitu dari dari Nuaim ya, Nuaim Al-Mujmir, shallaitu wara'a Abi Hurairah. Saya sholat di belakang Abu Hurairah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, summa qara'a bi ummil Qur'an. Ya. Kemudian membaca Ummul Quran, maksudnya alhamdulillah sampai terakhir itu dan seterusnya. Qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan walladzi nafsi biyadi inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya ini melakukan sholat paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasai, Al-Baihaqi, Ad-Daraqutni, Ibn Hibban dan Ibn Huzaimah, ya. Semua hadis ini melalui Abu Hilal dan Nuaim Al-Mujmir. Yang melalui itu adalah lemah. Sedangkan selainnya melalui Sa'id bin Abi Hilal dari Nuaim Al-Mujmir adalah sahih. Saya menelitinya sampai sebegitunya. Meskipun Al-A'dhami tetap menilainya dhaif.
Ya, tapi ini yang dijadikan dasar untuk mengeraskan basmalah oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena dia sholat di belakang Abu Hurairah dan dia membaca. Dianggap membaca di sini karena dia mendengarkan di belakang, kemudian berarti dia menjaharkan. Ya, nah padahal sebagian besar hadis itu mengatakan dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, itu mengatakan begini, Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maaf, dijahe dulu. Saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan saya tidak mendengarkan salah satu dari mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sebagian riwayat mengatakan falam yajharu. Mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Sebagian lagi mengatakan kanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka semua tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kumpul-kumpulkan hadis itu, maka ketemu basmalah tetap dibaca, cuma tidak dijaharkan. Ya. Nah, untuk basmalah itu ada penjelasan dari sahabat, ya. Ini hadisnya dulu belum saya cantumkan. Yamuddu bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim, rawahul Bukhari. Beliau itu kalau membaca basmalah, beliau panjangkan lafal Allah atau sifat-sifat Allah yang saya katakan tadi pada saat membaca itu, pada saat membaca Al-Fatihah, bacanya tetap bismillahirrahmanirrahim gitu. Allahnya panjang, Ar-Rahmannya panjang, Ar-Rahimnya panjang, berdasarkan hadis Bukhari. Setelah itu alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Nah, itu sudah sir, tapi tetap harus dibaca. Gitu ya. Tidak ada penjelasan bahwa beliau tidak membaca pada saat setelah waladhdallin membaca surat. Jadi dibaca tapi sir. Kalau nanti dikeraskan, khilafiyahnya akan perbedaan pandangan ulama akan banyak gitu. Ya, jadi dibaca tapi sir saja, gitu ya. Untuk ini. Kemudian yang kedua apa tadi, Ustaz? Oh, hakikat. Iya. Jadi menjadi orang baik itu penting, sangat penting, karena itu produk yang tampak. Tapi ini semua kalau dari kita min atsaris sujud, dari bekas-bekas sujud. Ya, bekas sujud itu bukan hanya secara fisik, maaf jidatnya menghitam karena sujud, tetapi min asaris sujud, bekas sujud itu tampak pada perilaku, dengan senyum yang baik, dengan tawaddu. Kalau misalnya Ibn Abbas mengatakan itu dengan khusyuk, melihat wajahnya itu nyenengke. Ya, nyenengke, orangnya itu jadi wajahnya bercahaya gitu, bukan berminyak ya. Bercahaya. Oh, pokoknya seneng. Saya punya beberapa teman itu kalau dilihat, maaf ya, kalau dilihat cantik juga tidak, tapi enggak tahu dia itu menyenangkan itu, melihat itu dengan wajahnya senyum, tidak mengkerut, tidak cemebrut. Iya, jadi ibu-ibu secantik apapun ibu, kalau misalnya auranya tidak dari dalam, inner beauty itu yang karena hablum minallahnya bagus, itu nggak kelihatan, Bu. Jadi tampakkan itu dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Saya ini khalifah fil ard, ya, diutus untuk memakmurkan dunia. Senyum pada sesama manusia, ya. Jadi yang baik itu. Wajah-wajah orang Islam, ya, wajah-wajah jamaah kopi ngaji harusnya begitu. Jadi ceria, piye kabare? Piye kabare? Tidak menyenangkan, ya. Serius saja, ya. Ya, Nabi SAW tidak serius-serius amat menjalani hidup ini, gitu. Itu yang harus kita pahami, gitu Pak ya. Jadi hakikatnya tetap. Tapi sholat
penting, sholat lebih baik, itu juga penting. Jadi tidak ada yang dinafikan. Makanya ada hakikat, ada syariat, ada persoalan batin, ada persoalan lahir, semuanya harus baik. Mudah-mudahan ini cerminan dari sholat kita, karena Nabi SAW bilang fa in soluhat soluha sairu amali. Apabila sholatnya baik, ya, tata caranya, pengaruhnya, khusyuknya, ya, maka baiklah semuanya. Nah, kalau kita baca di antara dua sholat, maka dosa-dosa yang diantaranya itu diampuni oleh Allah, kecuali dosa besar. Tapi harus diingat, hadisnya itu sebenarnya lebih rinci lagi. Ya, hadisnya itu mengatakan, ya, kalau sempurna sholatnya, kalau sempurna dari wudhunya sempurna, sebab kalau wudhu tidak sempurna itu menjadi sasaran di neraka nanti. Ya, makanya tidak dibiarkan oleh Nabi dan para sahabat kalau ada melihat yang terlewat itu wudhunya, itu langsung ditegur, karena itu bisa menjadi penyebab orang, ya, di neraka, mendapatkan tusukan dari di neraka. Maka kesempurnaan itu dari sejak niatnya, wudhunya, rukuknya, dan khusyuknya. Itu dari hadis Nabi. Kalau misalnya kita mau lihat pengaruhnya. Jadi kalau misalnya ma min ri'in muslim tahduruhus shalah maktubah fayuhsinu wudu'ahu wa khusyu'ahu wa ruku'ahu. Ya, tidak ada pun dari seorang muslim yang ketika sholat itu sudah datang waktu sholat wajib, lalu dia memperbagus wudunya, memperbagus khusyuknya. Nah, ini kualitas ini kalau khusyuk ini, dan memperbagus rukuknya, illa kanat, kecuali kafaratan lima qablaha minad dzunub ma lam yu'ti kabirah, kecuali itu menjadi kafarat, penghapus bagi dosa-dosa sebelumnya selama dia tidak melaksanakan dosa besar. Tapi kalau dosa besar, misalnya menyalahi janji, ya, katanya sudah mau bayar utang, ya, tanggalnya disebut, ternyata diundur, wah, sampai bertahun-tahun. Wah, Nabi SAW tidak ridho, bahkan Nabi tidak mau menyolatkan orang yang seperti ini. Ya, jadi kalau saya nagih utang itu niat saya supaya Anda bebas dari neraka dan saya tetap menyolatkan. Tapi kalau tidak, saya tidak. Walaupun di akhir itu Nabi bilang sallu ala sahibikum, solatkan temanmu itu. Tapi Nabi SAW tidak mau. Ya, tidak mau menyolatkan. Ya, atau malam tugsal kabair, selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Ya, selama kita misalnya menyakiti hati kedua orang tua kita, walaupun sholat kita bagus, neraka tetap untuknya. Jadi jangan pernah menyakiti siapapun, menyalahi janji, korupsi. Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang koruptor. Ya, ya, saya kira itu ya. Jadi harus tetap substansinya ditangkap. Matur nuwun. Ada yang lain monggo? Ya, maaf jamaah, kami bacakan dulu pertanyaan yang masuk ke kami. Oh iya. Yang iya. pertama, waduh, jamaah yang enggan untuk merapalkan shaf. Ini tolong nanti diberitahu Ustaz ya. Yang selanjutnya, kapan sholat qobliyah zuhur itu, atau berapa, kapan dan berapa jumlah rakaatnya? Yang ketiga ini, hukum bersalaman terhadap yang bukan. Nah ini, ya ini mohon, ini pertanyaannya kami bacakan. Monggo Ustaz Saged. Baik. Hukum bersalaman yang bukan mahram sebaiknya tidak dilakukan. Ya, malah sebagian ulama mengatakan haram. Ya, kalau haram itu untuk supaya kita berhati-hati. Jadi kalau ada yang salaman begini saja. Ya, itu kira-kira lah kalau untuk salam-salaman. Ya, karena bisa menyebabkan tombak dari neraka itu juga berlaku bagi kita. Itu saking hati-hatinya. Ya, saking hati-hatinya. Itu wujud dari la taqrabuz zina. Ya, jadi dari sentuhan sebaiknya dihindari.
ya, pandangan mata ya ditundukkan ya dan seterusnya. Apalagi Ustaz? Jadi seorang istri ini mahramnya siapa aja yang boleh ketika dia harus bersalaman? Karena ada keponakan, ada dan sebagainya. Baik, adik, ipar, kakak ipar tetap tidak boleh. Alhamu al-maut, kata Nabi SAW. Ipar itu adalah kematian. Ya, itu hati-hati karena dia mirip-mirip dengan istri kita. Seleranya mirip-mirip lah. Makanya hati-hati. Ya, kalau misalnya bapak mertua, ibu mertua boleh. Ya, boleh. Ya, saya kira itu apalagi yang tidak ada hubungan sama sekali. Itu sebenarnya untuk penjagaan saja. Kemudian soft, apa dampak dari orang yang tidak merapatkan soft? Ya, ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau maaf, kalau dia mati yang mengerjakan sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka dia mut ala goiril fitrah. Dia mati dalam kondisi tidak dalam keadaan fitrah atau ala goiris sunnah, tidak dalam kondisi sunnah. Jadi kalau bisa matinya kita dalam kondisi sunnah. Ini termasuk upaya untuk menjalani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup? Satu lagi ya, karena Pak Oto tadi. Oh, qobliyah, sebentar. Qobliyah itu untuk sholat zuhur bisa 2 rakaat. Kalau masih ada waktu yang bagus adalah 4 rakaat. Ya, apakah 4 rakaat langsung? Sebaiknya 2 rakaat salam. Setelah itu masih ada waktu 2 rakaat salam lagi. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Memang kadang-kadang hadisnya mengatakan sholat zuhur 4 rakaat, tapi ini maksud 4 rakaat, 2 rakaat salam adalah dan 2 rakaat salam. Ya, baik, karena ini waktunya ini sudah ada yang terlanjur singkat ya. Singkat dengan Pak Oto satu terakhir. Insya Allah singkat, padat dan sangat mudah. Tapi bagi saya itu perlu. Kebetulan ini ada Pak Sripah di Bodeh ya. Jadi mendadak ini, jadi saya langsung aja. Pak Sakir, nyun sewu ya. Gini Pak, yang pertama masalah ini wudhu. Wudhu itu kan mengusap kepala ya. Ini banyak yang masih khilafiyah itu kepala itu asal kita kepala begini atau harus menyentuh kulit kepala atau hanya rambutnya. Memang rambut adalah bagian dari kepala. Tapi gimana? Baik. Kemudian yang kedua, kalau Bapak tadi kan contohkan ya, rukuk itu kan pernah saya dengar itu harus 90 derajat. Artinya itu kita harus kan ininya sudah dengkul, ini adalah patokannya. Kalau terlalu ke bawah mesti dronjong, kalau terlalu ke atas mesti degek. Tadi Bapak sudah betul. Kan Bapak hanya karena tadi kalau terlihat enggak. Bukan masalah itu Pak. Enggak, artinya sudah betul. Tapi kan nanti enggak kurang ini. Terus termasuk satu lagi Pak, kaki. Tadi Pak, kaki panjenengan tadi memang sudah betul tapi memang terlalu maju ya Pak. Harusnya kan kaki yang kanan yang mana yang kiri itu masuk ke kaki kiri yang belakang. Nah, itu mungkin hanya masalah. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Tentang sujud yang saya teringat dulu. Tentang sujud. Betul. Sujud itu, maaf. Ini kalau ruku 90 derajat itu sebenarnya hanya penjelasan ulama. Tapi yang rinci itu bahwa sujud itu kira-kira anak kambing itu bisa lewat. Ini yang gendut ini susah memang. Karena dia akan kesundul dengan yang lain. Ya, baik. Jadi sujud itu tidak boleh terlalu ke depan. Maaf, seperti ini. Kenapa? Karena Nabi SAW kadang-kadang sujudnya lama. Kalau misalnya posisinya terlalu ke depan, itu tidak memungkinkan dia lama-lama. Ada yang begini sujudnya. Ya, ini bahu ini pasti kesel lama-lama. Ya, apalagi nggak ada. Ya, jadi gitu. Ya, yang begini juga tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh juga begini. Tidak boleh meletakkan tangan di sini. Larangan keras. Karena hanya 7 tulang yang harus mengena lantai pada saat kita sujud. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hidung termasuk. Ya, karena Nabi SAW menjelaskan itu. Baik. Yang apa lagi? Kulit masalah kepala. Bagaimana cara wuduknya Nabi SAW? Begini. Ya,
Caranya mengambil air yang menempel saja. Karena bedakan masaha dengan gosalah. Ya, gosalah itu membasuh, masaha itu mengusap. Jadi yang menempel di tangan kita itulah yang dijadikan sebagai cara berwudu. Gini. Ya, gini saya contohkan ke belakang. Zahaba bihima ila kopahu, beliau menjalankan kedua tangannya sampai tengkuknya, sampai sini. Ya, summa raddahuma ila makanil ladzi bada minhu. Kemudian beliau mengembalikan kedua tangannya ke tempat dia memulainya. Dia memulainya dari depan begini. Di dalam hadis yang lain, lalu beliau memasukkan telunjuknya ke dalam kedua telinganya. Kok pada diam? Oh, sorry, tersumbat. Jadi ini kemudian beliau basuhkan itu, ya. Itu caranya. Dan semua hadis panjang itu menjelaskan hanya satu kali, ya. Itu kira-kira. Tapi kalau ada yang mau 3 kali, monggo aja. Ya, tapi kalau yang kita pahami adalah seperti ini. Tidak ada yang begini. Ingat, semua hadis dan ayat itu mengatakan ra'sahu, masaha ra'sahu, mengusap kepalanya sendiri, ya, bukan rambutnya. Tidak ada yang mengatakan rambut. Insya Allah semua kita punya kepala, tapi tidak semua kita punya rambut. Kasihan dia kalau misalnya jadi kepala, gitu Bu ya. Nggih, matur nuwun, saya kira waktunya habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Biasa-biasa Pak Otong nggih. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.